Bis- Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Anak-anakku sekalian, semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kalian pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini hari Selasa tanggal 7 April 2020. Kita insya Allah akan belajar pelajaran Kurdis, Quran dan hadis, yaitu dalam masuk ke pelajaran larangan untuk marah. Anak sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam itu kita mengenal marah itu ada dua, yaitu marah yang terpuji dan marah yang tercela. Di mana marah yang terpuji itu yaitu marah yang kita luapkan di jalan Allah Subhanahu wa taala ketika mungkin orang-orang kafir mengusik agama kita, maka kita marah untuk berjihad di jalan Allah ketika orang kafir menyerang negeri kita atau mencela agama kita. Marah yang demikian adalah marah yang terpuji. Begitu juga ketika kita marah melihat orang berbuat kemaksiatan, kemungkaran, itu termasuk perbuatan kesyirikan. Hati kita mengingkari dengan suatu kemarahan. Nah, ini adalah salah satu dari bagian dari cabang iman. Maka anak sekalian, marah yang terpuji adalah marah karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, marah yang tercela, yaitu marah dalam hal meluapkan emosi dengan mengikuti hawa nafsu. Marah yang tidak jelas arah sasarannya atau tujuannya. Seperti marah ketika yang berkaitan dengan diri kita, sedikit kita diganggu langsung kita berbuat marah, padahal kita diganggunya dalam hal yang biasa saja, lalu kemudian kita buru cepat langsung marah. Nah, ini tidak baik anak sekalian. Nah, Nabi SAW pernah didatangi oleh seorang lelaki untuk meminta nasihat kepada beliau. Iya, dengan sabdanya, kata Rasulullah SAW bersabda, la takdob, janganlah engkau marah, menasihati orang tersebut. Kemudian orang tersebut minta lagi nasihat kepada Nabi Muhammad SAW sampai mengulang-ulanginya. Tetap Rasulullah SAW bersabda kepadanya, jangan marah dan jangan marah. Terus Rasulullah mengulang hal ini karena Rasulullah tahu orang yang minta nasihat kepada beliau ini orang yang suka marah, dan ini masuk ke dalam hal yang marah yang tercela. Maka anak-anakku sekalian, semoga dirahmati Allah SWT. Oleh karena itu, di dalam Islam ada solusi bagaimana cara kita mengatasi sifat marah itu, yaitu yang pertama adalah apabila kita sedang marah, maka kita hendaklah segera berwudu. Kemudian yang kedua membaca ta'awudz, yaitu mengucapkan auzubillahi minasyaitonirrajim dan istighfar, astagfirullahalazim. Kemudian apabila sedang dalam keadaan berdiri, maka segera kita untuk beralih ke posisi duduk, yaitu untuk menenangkan diri kita. Lalu kemudian apabila dalam keadaan duduk, maka kita berbaring untuk menenangkan diri kita. Adapun landasan dari cara mengatasi marah tersebut adalah yang pertama, dalam hal istiazah. Di sini direwatkan dari Sulaiman bin Surd radhiyallahu anhu berkata, aku pernah duduk di samping Nabi saat dua orang lelaki tengah saling caci maki. Salah seorang dari mereka telah memerah wajahnya, itu menandakan dia akan marah, dan urat lehernya tegang. Beliau bersabda, aku benar-benar mengetahui perkataan yang bila diucapkannya niscaya akan lenyap apa, yaitu maksudnya yang dia emosi atau marah yang ia alami.
Andai ia mengatakan, kata Rasulullah SAW, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, pastilah akan lenyap emosi yang ada padanya. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang menjadi landasannya adalah hadis di atas adalah firman Allah SWT, wa imma yang zigonnaka minasyaiton nazgung fasta'iz billah innahu sami'un alim. Dan jika setan datang padamu, maka berilah kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surat Al-A'raf ayat 200. Yang kedua, dasar yang kedua yang mengambil wudu, itu hadis dari Atiyah As-Sa'di radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya marah itu dari setan, dan setan diciptakan dari api. Api akan padam dengan air. Apabila salah seorang dari kalian marah, hendaklah berwudu. Ini untuk meredam marah itu dengan air. Kemudian yang ketiga, menahan diri dengan diam. Diam, tidak berkata apapun. Itu dasarnya dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW. Beliau bersabda, idza ghadiba ahadukum falyaskut. Barang siapa di antara kalian sedang marah, maka hendaklah dia diam. Karena ketika marah biasanya kita akan mengambil tindakan yang tidak terkendali, maka sebaiknya kita diam baik ucapan maupun perbuatan kita. Hendaklah kita tenang, diam, tidak berkata apa-apa maupun dan juga tidak bertindak apa-apa, diam. Kemudian anak sekalian yang keempat, merubah posisi dengan duduk atau berbaring. Ini ada dasar hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ghadiba ahadakum wa huwa qa'imun falyajlis fa idza zahaba anhul ghadab wa illa fal yattaji. Jika salah seorang dari kalian marah saat berdiri, hendaklah ia duduk. Kalau belum pergi marahnya, hendaklah ia berbaring. Itu dalam keadaan berbaring agar kita tenang, ya. Kemudian mengingat keutamaan orang yang sanggup menahan emosi dan bahaya besar yang timbul dari luapan amarah yang akan dijauhkan dari taufik. Itu dari Muaz radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menahan amarahnya padahal ia mampu meluapkannya, Allah akan memanggilnya di hadapan para makhluk pada hari kiamat untuk memberi pilihan bidadari yang ia inginkan. Hadis sahih. Ini anak-anak sekalian, beberapa tips ketika kita sedang marah, maka inilah yang harus kita lakukan untuk bisa menahan amarah tersebut. Demikian, silakan latihannya kalian bisa mengerjakannya. Yang halaman 90 kalian kerjakan yang latihan 2 saja, ya. Itu yang latihan 2 cuma menerjemahkan hadis saja di bawahnya, ya, lalu difoto kirim ke Pak Guru fotonya. Demikian anak sekalian, sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.